Oke teman-teman, masih bersama Dev di sini. Kali ini aku sedang berada di daerah Kalasan, tepatnya di Candi Kalasan. Lihat banyak sekali kerangka-kerangka bangunan. Ini sudah 4 bulan proses apa tadi namanya? Bukan pemugaran ya, tapi perawatan. Dimana ada bagian-bagian yang retak itu nanti dikasih nut untuk ditambal gitu. Dan juga dibersihkan sama diberi cairan biar batunya itu tidak berlumut sama tidak ditumbuhi tanaman liar seperti yang ada di atas-atas itu. Yang atas itu sebenarnya tanamannya itu banyak sekali. Dan kita tidak diperbolehkan untuk mendekat ke besi-besi ini ya. Karena bahaya, takutnya nanti roboh atau gimana gitu. Itu ada garis polisinya tuh. Candi Kalasan ini bernafaskan agama Buddha. Candi utama menghadap ke arah timur. Dan candi ini dikatakan satu komplek dengan Candi Sari. Wah, keren sih. Ini walaupun banyak besi-besinya tapi tetap keren. Besok kalau sudah selesai direnovasi, insya Allah aku akan kembali ke sini lagi dan kuperlihatin kepada kalian seperti apa candinya. Ini memang sengaja sih melihatkan bagaimana proses konservasi itu dilakukan dalam dunia percandian, dan salah satunya yang sekarang bisa kita lihat di Candi Kalasan ini, pemeliharaannya. Lihat ukiran yang sangat detail sekali, masih begitu runcing di beberapa bagian. Ini merupakan jaladwara dan kemuncak-kemuncak di bagian candi. Sangat banyak sekali jaladwaranya, berarti memang dulunya bangunan ini cukup luas dan sistem irigasi atau sistem pengeluaran airnya ini sangat terorganisir ya. Ada yang besar banget nih, keren banget ini. Tak kirain tadi Makara, ternyata bukan. Loh, ini kukira itu menghadap ke arah timur, tapi ternyata di setiap sisinya itu ada tangga masuknya. Jadi ini hampir sama seperti yang ada di Candi Sewu ya, itu dimana setiap sisinya itu memiliki pintu masuk. Dan lihat tuh seberapa besar makaranya. Ini lebih tua dari Candi Borobudur, jadi ini dulunya merupakan salah satu primadona candi Buddha yang ada di Jawa Tengah ini. Mungkin melebihi Candi Borobudur ya di masanya. Itu lihat ada Kalakirti Muka, tapi ini seperti Banaspati gitu. Ukirannya itu besar banget. Tuh atasnya itu. Ini kalau besinya nggak ada, mungkin akan lebih jelas lagi. Besoklah ya kita perdetail. Ini kita bandingkan dengan tanganku. Cuman segini. Dan bayangkan ukurannya segitu lebarnya. Tanganku cuman segini. Itu semeteran kali ya. Seluruh bagian atas ini. Dan ini ada kemungkinan bahwa di setiap sudutnya ini ada tembok keliling seperti itu. Ini dia contohnya dari tembok keliling. Tuh, seharusnya ada tembok kelilingnya seperti itu, dan di setiap sisi ada tangga masuk. Yang sini isinya cuman relung gitu. Jadi kalau kita semisal di situ ada tangga gitu, kita masuk cuman sampai ke dalam relungnya itu aja, tapi tidak bisa masuk ke dalam bangunan inti candinya. Oh ya, yang sini itu bagian barat ya. Kalau yang bagian sana tadi gimana ya? Coba kita lihat lagi. Aduh, nggak kelihatan nih. Tapi kemungkinan kalau situ
Relung di sini pun juga ikut relung ya. Jadi itu di dalamnya sini ada sebuah ruangan gitu, dan kemungkinan di dalamnya itu ada arcanya. Sama dengan yang ada di Candi Sewu. Namun bedanya setiap ruangan ini tidak bisa terkoneksi. Kalau di Candi Sewu ruangannya itu terkoneksi satu sama lain. Jadi ada jalannya gitu untuk pergi ke satu ruangan ke ruangan yang lain. Di sekitarnya banyak sekali Buddha-Buddha yang sedang bertapa, dan juga batuan-batuan candi yang tergeletak. Salah satunya bagian itu, kayak bagian relung gitu. Dan ada makara juga. Bukan ding, ini yang kayak batik itu tadi, yang di sana sangat bagus itu tadi. Lihat salah satu ukiran Kalagirtimuka dengan ukuran yang sangat besar itu. Cantik sih. Bayangkan ini aja sudah besar, ini ada yang lebih besar lagi. Wow. Ini bagian hidung, ini bagian matanya, ini bagian mulutnya. Dan kemungkinan di bawahnya itu ada rongga gitu. Besar banget ini. Dilihat dari bentuknya, itu bagian atas dari ini ya. Jadi ini dari balik gitu, itu bagian atasnya. Salah satu upaya konservasi yang dilakukan BPCB agar Candi Kalasan ini bisa tetap eksis dan terjaga. Ini memang katanya penjaga itu sempat terhenti di beberapa bulan awal karena dialihkan proyeknya ke candi yang lain, tapi pada akhirnya kembali lagi ke candi ini, dan ya akhirnya semuanya bisa untuk di dipelihara ya, dikasih nat dan juga dibersihkan. Semoga setelah selesai candi ini lebih rapi dan lebih bersih lagi, jadi kita bisa menikmatinya dengan semua keindahannya. Dan salah satu poin yang sangat penting adalah makara yang ada di sini ini termasuk lengkap di semua sisinya, itu masih utuh ya. Keren sih. Oke, sekian dulu penelusuran kita di Candi Kalasan ini. Terima kasih sudah mau menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Di pelataran candi juga masih banyak alas-alas dari stupa yang bulat-bulat ini berserakan ya. Tuh, ada sunset yang cantik. Semoga ini ada pembebasan lahan, jadi batu-batunya ini masih bisa terjaga gitu ya. Soalnya kan di situ sudah jadi milik dari komplek ini, namun untuk jalan umumnya kan digunakan oleh warga, jadi nggak bisa nih untuk ditutup secara langsung gitu, semuanya ditutup gitu. Dan salah satu poin plusnya ketika pembebasan lahan ini untuk Candi Plausan adalah ada lahan bermain untuk anak-anak di sekitar kampung sini ya. Contohnya ini nih, mereka bisa bermain di lapangan atau di tempat parkir dari Candi Kalasan ini. Wow, sangat berguna sekali. Amazing.